Pernahkah kalian menyisir? Nah, ketika kalian lama-lama menyisir, kemudian sisir ini kalian dekatkan dengan remahan kertas kecil atau remahan tisu kecil, tisu atau kertas tersebut akan mulai lengket kepada sisir kalian. Mengapa hal itu terjadi? Ternyata hal itu terjadi karena adanya pertukaran muatan listrik. Kok listrik sih? Nah, akan kita pelajari hari ini. Untuk mempelajari tentang gejala-gejala kelistrikan tadi, kita akan belajar dalam materi listrik statis bersama saya, Ibu Eka. Sebelum mempelajari tentang listrik statis dan apa itu muatan listrik, kita semua harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan setelah melakukan pembelajaran hari ini, anak-anak ibu semua bisa yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, yang kedua bisa menghitung berapa besar gaya listrik yang ditimbulkan akibat muatan tersebut. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita masuk pembahasan pertama tentang muatan listrik. Seperti halnya sifat manusia, ada yang positif dan ada yang negatif. Begitu juga dengan muatan listrik. Muatan listrik terdiri dari muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik positif memiliki nilai muatan positif, sedangkan muatan listrik negatif memiliki nilai muatan negatif. Namun, ada satu muatan lagi, disebut dengan muatan netral atau disebut dengan neutron. Nah, apa yang terjadi jika muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik positif? Nah, ternyata mereka akan menghasilkan gaya listrik yang saling tolak-menolak. Nah, begitu juga jika muatan listrik negatif didekatkan dengan muatan listrik negatif, mereka juga akan saling tolak-menolak karena mereka adalah muatan yang sejenis. Namun, jika muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik negatif, mereka akan saling tarik-menarik karena mereka tidak sejenis. Antara gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik ini disebut dengan gaya listrik atau dikenal dengan hukum Coulomb. Besarnya hukum Coulomb itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah besarnya masing-masing muatan tersebut. Yang kedua, tentu saja jarak antar muatan, sehingga dapat kita tuliskan dengan persamaan sebagai berikut. Fc sebagai hukum Coulomb atau gaya listrik itu sama dengan K dikali Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Artinya, hukum Coulomb atau gaya listrik itu berbanding lurus dengan konstanta, kemudian dikali atau berbanding lurus dengan kedua muatan dan dibagi dengan kuadrat jarak. Untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan aplikasi PET. Nah, silakan buka PET kalian masing-masing atau scan kode barcode yang ada di atas ini. Setelah tampilan PET terbuka, kita arahkan kursor kita pada menu simulasi. Nah, kita pilih menu fisika. Setelah masuk pada menu fisika, silakan klik listrik, magnet, dan sirkuit. Setelah tampilan layar kita berubah seperti ini, kita klik tombol play. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilannya masih polos, kemudian di bawah sini akan diberikan dua buah jenis muatan, muatan positif dan muatan negatif. Sekarang kita coba tarik yang muatan positifnya ke tengah layar. Nah, akan keluar tanda panah yang mengartikan bagaimana bentuk garis gaya listrik yang diakibatkan dari muatan positif. Sekarang kita coba dengan muatan negatif. Muatan negatif juga kita letakkan di tengah layar. Nah, akan muncul garis gaya listrik yang berbeda dari muatan positif karena mereka memiliki muatan yang berbeda.
Dari hasil percobaan kita, ternyata muatan positif memiliki garis gaya listrik ke arah luar atau keluar, sedangkan muatan listrik negatif memiliki gaya garis listrik ke arah dalam atau menuju ke arah muatan. Nah, tadi kita sudah coba bagaimana untuk muatan positif didekatkan dengan muatan negatif. Nah, sekarang jika kita dekatkan muatan positif didekatkan dengan muatan positif, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi seperti berikut. Nah, kedua muatan akan saling tolak-menolak digambarkan dengan garis gaya listrik yang saling berlawanan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghitung gaya listrik yang ditimbulkan dari kedua muatan tersebut. Kita kembali ke tampilan awal, lalu kita klik simulasi, kita pilih fisika, lalu kita pilih listrik, magnet, dan sirkuit. Kemudian kita scroll ke bawah sehingga ketemu menu hukum kolom. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik tombol play, kemudian kita pilih macro scale. Lalu setelah tampilannya kosong, di sini kita diberikan dua kesempatan. Yang pertama adalah memilih jenis muatan Q1 dan Q2-nya, kemudian kita bisa menggeser jarak antara muatan pertama dan muatan kedua dari penggarisnya. Cara menggunakan simulasi tadi adalah kita akan menyelesaikan persoalan berikut. Nah, jika kita memiliki dua buah muatan, muatan pertama bernilai positif 4 mikrocoulomb dan muatan kedua bernilai positif 5 mikrocoulomb. Konstanta listriknya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Nah, jarak antara muatan 1 dan muatan 2 adalah 4 cm. Maka berapa besarnya gaya coulomb yang dialami kedua muatan tersebut? Secara matematis bisa kita kerjakan seperti pada layar berikut. Nah, hasilnya adalah 112,5 Newton. Sekarang hasil tadi akan kita buktikan dengan menggunakan simulasi PET. Nah, kita tuliskan di sini bahwa muatan pertama bernilai positif 4 mikrocoulomb dan muatan kedua bernilai positif 5 mikrocoulomb dengan jarak antar muatan yang ditarik menggunakan penggaris itu adalah 4 cm. Nah, setelah ditarik ternyata dihasilkan nilai sebesar 1,12 dikali 10 pangkat 2 Newton. Yang artinya ketika kita kalkulasikan hasilnya sama dengan 112 Newton. Nah, persamaan matematis kita tadi sama dengan hasil simulasi dari PET. Bagaimana? Menarik bukan belajar dengan PET? Nah, semakin banyak kita berlatih, maka kita akan semakin mahir. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya bersama Ibu. Bye!